Teman-teman bisa nonton kembali atau bisa share pelajaran ini. Ini sudah record belum ya? Oke, Oke, sudah bisa di-record. Oke, we'll just share my screen first. Yap, judul pelajarannya saya kasih diselamatkan untuk menyelamatkan. Kenapa begitu? Diselamatkan untuk menyelamatkan. Oke, di akhir diskusi kita atau di akhir pelajaran kita akan melakukan dua hal. Yang pertama, teman-teman, saya mau memberikan satu dua kalimat tentang kesan dari pelajaran ini. Yang kedua, karakter Yesus atau karakter Tuhan yang tersirat di dalam pelajaran ini. Oke, kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Yunus. Yunus itu terkenal dengan tadi dia suka kabur, dia menghilang, dia tidak mau melakukan pelayanannya. Kitab Yunus ini kitab yang unik. Dia ditulis berfokus kepada nabinya. Beda sama kitab-kitab yang lain. Contohnya, kitab Samuel. Kitab Samuel tidak berbicara tentang Samuel doang. Tapi kitab Samuel berbicara tentang banyak kisah. Lalu, kitab Daniel tentang nubuatan. Tapi kitab Yunus adalah kitab yang khusus menceritakan bukan orang Niniwe, tapi khusus tentang Yunus sendiri. Oke, kalau kita ngomongin Yunus, Yunus itu adalah seorang nabi yang menolak pelayanan dan panggilan, jelas itu. Dan Yunus terkenal sebagai orang yang suka memberontak. Bahkan dia membenci Allah. Kenapa dia benci Allah? Karena dia mengasihi musuhnya Yunus, yaitu orang Assyria atau orang Niniwe. Oke, untuk beberapa menit ke depan, saya akan coba menginterpretasi dan menjelaskan kisah Yunus dari perspektif eh, yang kurang lebih nanti kita akan lihat pesan keselamatan apa yang dikandung dari kitab Yunus. Pertama kita baca di ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Oke. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Oke, teman-teman. Eh, dari ayat 1 sampai 3 ada hal yang unik sebenarnya. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yunus, respon pertama Yunus apa? Bukannya melakukan perintah Tuhan, tapi apa? Ketika perintah diberikan, Yunus ngapain? Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi ada istilahnya semakin dilarang, semakin dilakukan. Yunus sama seperti itu. Dia disuruh untuk pergi, tapi malah nggak pergi. Oke, eh, ini menjadi satu perenungan buat kita. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, seringkali banyak perintah yang diberikan kepada kita,
Tetapi respon pertama yang kita lakukan bukan menurut, tetapi membantah, bahkan menolak dan melanggarnya seperti Yunus. Ah, mari kita lihat selanjutnya. Oke, sebelumnya. Di ayat Niko, ketiga. screen-nya nggak kelihatan. Ke split screen. Sorry, gimana? Share screen-nya nggak kelihatan. Kayaknya ke split screen. Oh, ini Kecil. nggak kelihatan. Itu ke split bro, jangan dibikin split kayak biasanya aja. Oh, oke. Saya edit ya. Alright. Oke. Terima kasih sudah di. Hmm, Oke, kalau begini bisa, teman-teman. Ya boleh lah, cuman kamu jadi kecil. Yes, gak apa-apa lah. Better lah. Coba full screen. Oke, bisa ya. Lanjut ya. Yes, better lah. Much better. Better, right? Oke, ketika teman-teman lihat di sini, ada hal yang unik. Pertama, ketika Yunus kabur, dia pergi ke pelabuhan. Ketika dia pergi ke pelabuhan, dia langsung menemukan kapal yang sudah siap pergi ke tempat yang dia ingin tuju, ke Tarsis. Ketika dia ingin bayar biaya kapalnya, dia ada duitnya. Dan dia berhasil naik ke kapal dan berhasil pergi dengan kapal itu. Kalau saya jadi Yunus, saya seorang nabi, saya ingin pergi eh, berlawanan arahnya daripada perintah Tuhan, tetapi saya menemukan bahwa setiap rencana saya berhasil. Seakan-akan Yunus bisa berpikir bahwa, wah, kapalnya disediakan oleh Tuhan, duitnya ada, semuanya lancar. Seringkali sebagai umat Tuhan, ketika kita ingin melakukan kehendak kita, sepertinya seakan-akan Tuhan lancarkan, seperti yang Yunus alami sekarang. Dia merasa bahwa semuanya yang direncanakan untuk pergi ke Tarsis berhasil. Tapi kita tahu akhir cerita ini kan. Akhir cerita ini adalah Yunus gagal. Ketika kita melawan Tuhan, ketika kita ingin melakukan keinginan hati kita, seringkali kita berhasil di awalnya, lancar di awalnya, tetapi ingat, teman-teman, setiap pemberontakan akan berakhir dengan kegagalan. Oke, question. Saya ingin langsung tanya ke teman-teman ya. Kita tahu Yunus mau pergi ke Tarsis, dia kabur ke Tarsis. Pertanyaannya, kenapa dia lari ke Tarsis? Apakah ia takut? Atau kedua, dia nggak suka dengan Niniwe? Mana yang benar? Ayo, quick response teman-teman. Dia takut atau dia nggak suka sama Niniwe? Mana yang benar? Tidak suka dengan orang ini. Dia nggak suka sama orang Niniwe. Oke, menarik. Dulu pas saya masih SD, saya ikut sekolah sahabat dan juga sekolah minggu dulu sempat. Guru-gurunya selalu ngajarin Yunus takut ke Niniwe. Wah, takut bagaimana nih? Kita lihat. Pertama kita lihat dulu, kenapa dia ke Tarsis? Tarsis menurut Alkitab dan sejarah adalah kota perdagangan, kota yang sangat makmur, kota yang menjanjikan secara finansial, dan dianggap sebagai ujung dunia. Jadi kalau pergi ke Tarsis ini satu pencapaian tuh. Kalau pergi ke Tarsis suatu hal yang menarik, seperti orang zaman dulu berpikir kalau pergi ke Jakarta, wah itu tempat orang hebat Jakarta zaman dulu ya. Kalau dari negara dari daerah-daerah provinsi yang lain di Indonesia. Nah, ini ada satu pendapat dari ahli tafsir Alkitab, dia bilang begini. Salah satu alasan Yunus pergi ke Tarsis adalah
Pertama, dia profesinya seorang nabi, dia adalah pelayan Tuhan. Pasti di sana dia ingin melayani, tetap. Karena dia memang profesinya itu sebagai nabi. Yang kedua, dia tahu Tarsis tempat yang menarik, yang sangat baik buat dia. Jadi dia pengen pergi untuk melayani, tapi dia juga pengen mendapatkan privilege dari kota yang dia tuju itu. Kota yang menarik. Nah, di sini ada beberapa pelayan Tuhan di sini. Ada guru, ada pendeta. Eh, Tantangannya adalah kalau kita disuruh pelayanan di tempat yang seperti Tarsis, mau nggak? Tempat yang makmur, tempat yang menjanjikan secara finansial, tempat yang megah. Mungkin kebanyakan mau. Tapi kalau disuruh ke tempat yang tidak menarik, yang susah sinyal, yang susah, logistiknya susah, atau orang-orangnya tidak baik di kota itu. Nah, ini dipikir kembali kan, kayak aduh, kayaknya sulit ke sana. Tapi Yunus memilih Tarsis. Oke, kita lihat. Tadi yang saya bilang, dua alasan Yunus tidak pergi dia ke Tarsis adalah karena dia tidak suka Niniwe, dan ada yang bilang dia takut. Yang pertama kita harus tahu adalah Yunus adalah seorang yang dikenal sebagai pembebas. Di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah ucapkan dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Heber. Jadi Yunus itu dikenal sebagai pahlawan, sebagai pembebas dari bangsa Israel. Melalui Yunus, Israel dari yang tadi dijajah, satu bagian provinsinya dibebaskan melalui Yunus. Jadi Yunus terkenal sebagai pahlawan. Nah, ini semakin memperjelas alasan kenapa Yunus tidak suka ke Niniwe. Nah, teman-teman tahu di zaman Yunus, Israel sementara dijajah dan dikuasai oleh kerajaan Assyria atau Asyur. Nah, Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Dan Raja Asyur atau Sanherib, dia tinggal atau berdomisili di Niniwe. Jadi, coba teman-teman pikir. Yunus, dia adalah pahlawan dari Israel. Dia telah membebaskan satu daerah dari jajahan. Lalu datanglah firman Tuhan. Yunus, sampaikan ke Niniwe, mereka harus bertobat. Kalau nggak bertobat, mereka akan dimusnahkan. Pasti Yunus berpikir, ngapain saya pergi ke Niniwe? Orang di sana ada Asyur, Raja Asyur, Sanherib. Niniwe kan ibu kotanya Asyur. Di mana kalau dia adalah ibu kota, pusat tenaganya, pusat pemerintahannya pasti di sana. Dan kalau Tuhan hancurkan, berarti Assyria semakin lemah. Dan kemungkinan orang Israel untuk bebas semakin tinggi. Jadi sangat jelas sebenarnya, sangat manusiawi, sangat masuk akal Yunus kabur dari tugasnya. Karena dia ingin melakukan skema-skema yang sangat logik ini. Oke, kita sudah tahu alasan kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe dengan berbagai dilema dan ironisnya ini. Kita lihat ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling dalam dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Tertidur dengan nyenyak. Oke, teman-teman. Di ayat 4 dikatakan apa yang diturunkan oleh Tuhan? Angin ribut. Tindakan menurunkan malapetaka. Ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa di kitab Ayub.
Di kitab Ayub, ada seseorang yang menurunkan malapetaka, musibah, itu setan. Di kitab Yunus, yang menurunkan musibah adalah Tuhan. Yang mengizinkan musibah terjadi Tuhan. Nah, Tuhan dan setan sama-sama bisa memberikan petaka. Alkitab mengatakan itu. Namun, petaka atau musibah yang diberikan memiliki dua tujuan berbeda. Ketika setan menurunkan musibah, tujuannya adalah supaya Ayub menghujat Tuhan. Karena Ayub hidupnya makmur. Kedua, Tuhan. Tujuan Tuhan mengizinkan ada musibah di hidup manusia adalah satu, menyadarkan manusia bahwa mereka lemah. Menyadarkan manusia bahwa mereka perlu bersandar kepada Tuhan dan menyadarkan manusia bahwa mereka perlu semakin dekat kepada Allah. Kita tahu tujuan angin ribut untuk apa kan? Tujuannya untuk membawa Yunus kepada Tuhan. Nah, kita mesti sering-sering merefleksikan diri, teman-teman. Seringkali hidup kita ini diterpa banyak sekali musibah. Coba kita ingat kisah ini. Coba kita pikirkan. Setiap musibah yang terjadi di hidup kita, tujuannya adalah cuma satu. Supaya kita hina Tuhan. Dan kedua, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Respon apa yang akan kita berikan terhadap musibah ini? Oke. Ayat kelima menarik buat saya. Dibilang ketika musibah ini terjadi, ada dua respon yang diberikan menurut kitab ini. Pertama, respon yang diberikan oleh awak kapal dan orang-orang yang ada di kapal itu. Apa responnya? Mereka berteriak kepada Allahnya, mereka berdoa. Ini orang-orang kafir ya konteksnya ya. Mereka orang kafir, mereka dapat musibah, mereka berdoa. Yang kedua, mereka berusaha menyelamatkan dirinya dengan meringankan kapal, meringankan bobot kapal tersebut. Tetapi respon yang kedua ini yang diberikan oleh Yunus beda. Ketika musibah terjadi, respon yang diberikan Yunus adalah Yunus tertidur. Yunus tertidur. Tindakan Yunus ketika dia naik kapal, dia turun ke tempat yang paling bawah, menunjukkan betapa dalamnya dia telah jatuh ke dalam dosa pemberontakan kepada Allah. Tertidur. Seringkali kita tidak sadar suara Tuhan, tidak sadar hadirat Tuhan, karena kita sementara tertidur dalam dosa kita, teman-teman. Sama seperti Yunus, dia nggak sadar dengan tindakan Tuhan. Tuhan sementara bekerja melalui alam, tetapi karena Yunus masih dalam dosanya, Yunus tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui alam tidak bisa diterima oleh Yunus. Sama seperti kita. Mau sedahsyat apapun Tuhan bersabda kepada kita melalui khotbah, melalui peristiwa, tapi kalau kitanya masih suka dalam dosa, sangat sulit untuk mengerti maksud Allah. Kutipan dari Matthew Henry saya sangat suka. Dosa membawa badai di dalam jiwa manusia, di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan dalam negara. Dan ini akan dalam suatu bentuk yang sangat mengganggu. Sekali lagi, dosa selalu membawa badai dan petaka kepada jiwa, kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada suatu negara. Dan betul, ketika awak-awak kapal berseru kepada Tuhan mereka, Yunus tertidur. Yunus hanya memikirkan dirinya sendiri. Teman-teman, orang yang sementara dibuai dan tertidur dalam dosa, mereka tidak akan memikirkan orang lain. Bahkan mereka tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Karena dirinya sementara mau mati. Dan
Yunus, dia tidak peduli apa-apa lagi kecuali dirinya dan dia menikmati tidurnya. Berkatalah awak-awak kapal kepadanya. Eh, Oke, di ayat sebelumnya, sebelum kita baca ayat 8, ayat sebelumnya dibilang, kenapa kamu bisa tidur? Katanya, kita sudah mau mati. Kenapa kamu bisa tidur? Dan akhirnya awak-awak mengatakan kepada Yunus, beritahukanlah kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari mana bangsamu? Jadi kita sudah tahu ceritanya. Mereka buang undi. Jadi awak-awak kapal itu bersepakat, ayo kita lempar undian. Yang dapat undiannya berarti dialah yang penyebab malapetaka ini. Ya, dialah yang menjadi penyebab angin ribut ini. Dan Yunus dapat undian tersebut. Tapi yang menariknya adalah ketika Yunus ditanyakan, apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Dari negara mana kamu? Apa bangsamu? Jawabannya beda. Kalau kita baca di ayat selanjutnya. Kalau saya jadi Yunus, saya akan jawab, apa pekerjaanmu? Saya nabi. Dari mana kamu datang? Dari Israel. Negaramu apa? Israel. Bangsamu apa? Bangsa Yahudi. Itu jawaban saya. Tapi Yunus beda. Kita lihat. Yunus bilang begini. Coba kita perhatikan. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Jadi jawaban Yunus aneh, unik. Yunus dalam menjawab pertanyaan awak-awak kapal, dibilang, saya menyembah Tuhan, saya takut akan Tuhan, dan Tuhan yang saya sembah, itulah Tuhan yang memiliki langit, daratan, dan lautan. Ini membuat saya merasa unik dengan Yunus. Kenapa? Apakah Yunus itu sedemikian bodohnya sehingga ia melarikan diri dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut? Yunus lupa, mau dia kabur kemanapun, Tuhan ada di sana. Karena Tuhan yang menciptakan laut. Seringkali kita menganggap Tuhan tidak ada. Seringkali ketika kita dalam keadaan terjepit atau dalam suatu masalah, kita rasa, Tuhan nggak ada. Tapi kenyataannya adalah Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu peduli. Mau kita dalam keadaan apapun, mau kita ada di manapun, Tuhan ada di sana dan Tuhan peduli dan Tuhan dapat bertindak. Sama seperti kisah Yunus. Sejauh apapun Yunus kabur dari Tuhan, Tuhan tetap sanggup menjangkau dia. Akhirnya, kita tahu Yunus akhirnya dibuang. Tapi saya mau kita lihat di ayat 11 sampai 13. Baca ayat pasal 1 ayat 11 sampai 13. Oke. Bertanyalah mereka, apa akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Yunus bilang, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerangmu. Yunus sebenarnya tahu jawabannya yang benar apa. Ketika orang lain tanya bagaimana supaya musibah ini berhenti, Yunus kasih jawaban yang salah. Yunus bilang, kalau saya dibuang ke laut, kalian akan selamat. Enggak. Jawaban yang benar adalah, bagaimana supaya musibah ini berhenti adalah, Yunus harus bertobat dan kembali menjalankan tugasnya sebagai nabi. Tapi Yunus, walaupun di dalam keadaan yang terdesak sekalipun, dia nggak mau bertobat. Dia bilang, mendingan saya mati daripada saya ke Niniwe. Kira-kira orang-orang di kapal itu sebenarnya mau nggak?
Oh enggak, mari kita baca ayat 13. Ketika Yunus bilang, buang saya, bunuh saya saja, supaya laut reda. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga, membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ketika Yunus menyerah dalam hidupnya, ketika Yunus mau mati, orang-orang yang disuruh membunuh Yunus, melemparkan Yunus ke laut, mereka tidak mau. Mereka pengen mendayung ke darat. Enggak, saya nggak mau bunuh kamu Yunus. Mendingan saya berusaha ke darat. Tetapi Yunus tetap bersikeras, dia lebih baik dibuang ke laut. Akhirnya dibuanglah Yunus ke laut. Nah, kita lihat, setelah Yunus dibuang ke laut, apa yang terjadi? Para penumpang bertobat kepada Allah. Mereka berseru dan memuji Allah. Alkitab bilang bukan kepada dewa mereka, Alkitab bilang bukan kepada berhala, tetapi para penumpang kapal membuat mezbah menyembah Tuhan, Tuhannya Yunus. Karena mereka tahu Tuhan Yunus berkuasa. Di sisi lain, Yunus lebih memilih mati ketimbang bertobat. Oke, ini bagian yang menarik. Ayat 17. Alkitab mengatakan, datanglah seekor ikan menelan Yunus. Penentuan Tuhan. Yunus sudah menyerah dalam hidupnya. Yunus sudah, biarkan saya mati, kata ya Yunus. Daripada saya ke Niniwe. Alkitab mengatakan ikan datang bukan karena ikan lapar dan ikan makan Yunus. Alkitab mengatakan ikan itu datang bukan karena kebetulan. Tapi Alkitab mengatakan atas rencana Tuhan. Ikan itu lewat dan makan Yunus. Yunus harus mati supaya dia bisa hidup. Kita tahu ceritanya, dia bertahan hidup. Tapi kita lihat di ayat Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus mati. Ya, dia hidup tapi Alkitab katakan dia mati. Karena tidak secara logika nggak mungkin Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan secara spiritual, Yunus mati karena dia tidak mau bertobat pada awalnya. Dan peristiwa ini akhirnya menyadarkan Yunus ketika dia lihat, kok saya nggak mati, kok saya masih hidup, kok saya masih bisa bergerak di dalam perut ikan selama beberapa hari ini. Yunus menyadari bahwa kasih Tuhan dan tangan Tuhan tetap menarik Yunus yang berusaha untuk lari daripada Tuhan. Teman-teman, kita lihat betapa jahatnya Yunus. Meskipun di dalam kondisi yang terdesak, dia tidak mau bertobat, dia memilih mati. Tetapi kasih Tuhan tidak putus untuk Yunus. Yunus tetap ditarik oleh Tuhan. Seberapapun jahatnya kita, saudara-saudara, seberapapun jahatnya orang yang kita kenal, seberapapun mengerikan dosa yang mereka lakukan atau yang kita lakukan, Tuhan tetap sanggup untuk menyelamatkan kita. Tidak ada dosa yang terlalu mengerikan untuk tidak dihilangkan oleh Tuhan. Tidak ada hati yang sangat jahat atau terlalu jahat untuk diubahkan oleh Tuhan. Setelah dia bertobat, setelah dia sadar keadaannya, dan dia memuji Tuhan, Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Teguran selanjutnya kepada Yunus adalah, Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan nurut sama Yunus.
Yunus di pasal 1, datanglah firman Tuhan. Yunus pergi ke Niniwe. Yunus tidak pergi. Di Yunus pasal 2 ayat 10, Yunus melihat Tuhan berfirman kepada ikan, binatang, dan binatang menurut. Seringkali teman-teman, kita sebagai umat Tuhan dibandingkan oleh orang yang kita anggap tidak punya kebenaran. Mungkin dia agamanya lain dari kita. Orang-orang yang kita anggap tidak hidup dalam kebenaran, mereka lebih rajin mendengarkan suara Tuhan dan menuruti perintah Tuhan ketimbang kita yang adalah umat Tuhan. Ini suatu dilema, dan Yunus belajar dari ikan ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Allah memerintahkan kepada Yunus dan menyerukan panggilan pertobatan, dan responnya menarik. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Ketika perintah pertama datang kepada Yunus pergi ke Niniwe. Responnya Yunus sebelumnya adalah Yunus bersiap untuk pergi kabur. Tetapi setelah dia bertobat, setelah dia mengalami kematian yang sangat mengerikan, dan betapa hebatnya Tuhan menyelamatkan dia, respon yang diberikan Yunus adalah dia bersiap untuk pergi. Sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Perlu 3 hari untuk mengitari, sangat besar soalnya. Oke. Tibalah peristiwa yang menarik ini. Khotbah Yunus di Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanannya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wow. Teman-teman coba bayangkan ya. Niniwe adalah ibu kota Assyria. Assyria adalah penjajah Israel. Tiba-tiba ada orang Israel, orang yang dianggap budak atau jajahan, datang ke Niniwe dan menyatakan bahwa Tuhannya Israel, which is adalah musuhnya Niniwe, akan menghancurkan Niniwe dalam 40 hari. Kalau saya jadi orang Niniwe, saya akan marah sama Yunus. Kalau saya jadi orang Niniwe, saya akan pukul Yunus, bahkan Yunus bisa dibunuh karena menyatakan satu pengumuman yang tidak enak didengar oleh bangsa kolonial. Tetapi bedanya ini, respon warga Niniwe adalah, kita baca, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Tadi saya bilang ada kemungkinan Yunus ditolak, bahkan dibunuh sama orang Niniwe. Tetapi Yunus, pekabarannya, meskipun dia adalah dari negara yang dijajah, pekabarannya sangat luar biasa. Responnya adalah mereka berpuasa, mereka mau menyangkal diri mereka, dan mereka menggunakan kain kabung. Nah, menariknya lagi adalah ketika kabar ini sampai kepada raja mereka. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya lah jubahnya. Raja Niniwe yang terkenal jahat melepaskan pride-nya atau harga dirinya. Dia memakai kain kabung. Kain kabung adalah kain untuk menunjukkan rasa duka atau kerendahan hati. Lalu duduk di abu, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kembali lagi, saya mau bertanya. Niniwe dianggap sangat jahat, namun sangat mudah untuk diselamatkan. Kenapa begitu? Mengapa orang-orang Niniwe dapat percaya kepada pekabaran Yunus? Masa iya cuma dengan pekabaran 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan? Mereka bertobat. Masa cuma karena itu?
ada satu perspektif dari cerita ini yang shed the light of this understanding. Kurang lebih akan menjelaskan sedikit. Pertama, mengapa? Kita tahu kan, Yunus pada akhirnya ditelan oleh ikan, dan kenapa Tuhan harus gunakan ikan? Alasan Tuhan mengizinkan Yunus ditelan ikan adalah supaya Yunus diantar ke Niniwe. Tujuannya itu, nggak ada tujuan lain. Tuhan menggunakan ikan untuk mengantar Yunus ke Niniwe. Oke, tapi kan kalau mau ke Niniwe bisa aja dia mengapung dengan kayu atau perabotan yang dilempar dari kapal dan akhirnya sampai ke Niniwe. Atau Tuhan membuat atau mengarahkan redirect kapalnya Yunus pergi ke Niniwe. Tapi kenapa harus ikan? Kenapa harus ikan yang menjadi media transportasinya Yunus? Kita lihat. Niniwe adalah kota yang menyembah dua dewa yang terkenal. Yang pertama Dewi Asitoret, Dewi Kesuburan, dan yang lebih terkenal lagi adalah Dewa Dagon, dewa ikan. Dan Yunus sendiri didirikan oleh seorang yang bernama Ninus. Dan Ninus memberikan kota tersebut nama Niniwe, yang berarti adalah ikan atau rumah ikan. Jadi ketika Yunus ditelan ikan dan akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan, ini adalah kesaksian yang luar biasa buat orang-orang Niniwe. Kenapa? Ikan yang mereka sembah, ikan yang besar ini pasti sangat mengherankan buat mereka. Kenapa ada orang yang bertahan hidup meskipun sudah dimakan ikan? Jadi ada kemungkinan orang-orang Niniwe ini beranggapan bahwa Tuhannya Yunus lebih hebat daripada dewa yang mereka sembah, dewa ikan. Tuhannya Yunus adalah Tuhan yang berkuasa, bahkan mengalahkan dewa mereka, yaitu dewa ikan. Dan Yunus akhirnya menceritakan bagaimana dia bisa selamat dari perut ikan, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari kematian. Dan orang-orang di Niniwe akhirnya terkesan dengan pengalaman Yunus ini dan menerima pekabaran yang Yunus berikan untuk bertobat. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita sudah di bagian akhir. Respon Allah terhadap Niniwe. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang maklumkan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Semuanya puasa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru kepada Allah dengan keras. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Oke, pada akhirnya Tuhan menyesal atau Tuhan membatalkan rencana penghukumannya. Kenapa? Karena Niniwe bertobat. Timbullah pertanyaan selanjutnya, apakah nubuatan Tuhan tentang menunggang balikan? Karena Yunus berkata apa? Dalam 40 hari Tuhan akan menunggang balikan atau membalikan kota Niniwe, dihancurkan. Itu gagal? Apakah rencana Tuhan untuk menunggang balikan Niniwe gagal? Karena di cerita ini kita lihat Niniwe selamat, dia bertobat. Oke, ketika Tuhan lihat pertobatan mereka, Tuhan berbalik daripada rencananya dan tidak ditunggang balikan. Mari kita lihat. Yunus 3:4 mengatakan bahwa ada nubuatan untuk menunggang balikan kota Niniwe. Saya tertarik dengan kata Ibrani dari menunggang balikan.
dia menggunakan kata habhak. Habhak dan habhak di dalam bahasa aslinya berarti overturn atau membalikan. Setelah 40 hari, orang Niniwe berpuasa dan bertobat. Mereka berbalik dari yang jahat menjadi baik. Dari yang jahat menjadi baik. Nubuatan Tuhan untuk menunggang balikan Niniwe tidak dibatalkan. Niniwe yang tadinya jahat, Tuhan balikan menjadi baik. Niniwe yang tadinya melawan Tuhan, Tuhan overturn menjadi setia, menjadi baik. Teman-teman, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kisah Yunus menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Yunus supaya dia bisa menyelamatkan orang Niniwe. Dan kisah Yunus mengajarkan kepada kita bahwa sejauh apapun kita dari Tuhan, berdosa, tapi Tuhan sanggup mengubah kita menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah karakter kita. Kabar baiknya bagi kita adalah Tuhan sanggup menciptakan hati yang baik untuk kita. Ketika Raja Daud dia berdosa, dia tidur atau berzina dengan Batsheba, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dalam Mazmur 51, Raja Daud menangis dan berteriak, "Oh Lord, create in me a clean heart. Create in me a clean heart." Ciptakan di dalam aku hati yang baru. Ketika Raja Daud mengatakan, ciptakan hati yang baru dalam hidup saya, dia menginginkan satu hal yang tidak ada diciptakan oleh Allah supaya ada. Kabar buruknya adalah manusia tidak memiliki hati yang suci. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada pada kita saat ini adalah hati yang suci. Dan Tuhan sanggup menciptakan ini untuk kita semua. Semoga pelajaran kita malah memotivasi kita untuk bertobat dan mencintai Tuhan. Dan kiranya teman-teman semuanya boleh lebih mengasihi Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti presentasi kita. Tibalah kita di sesi tanya jawab, diskusi. Jadi banyak elemen yang telah kita pelajari dan kita bahas di pelajaran Yunus. Jika ada pertanyaan, tanggapan, tambahan, atau yang membingungkan, sanggahan, silakan. Terima kasih. Pertanyaan, Bet. Kedengeran? Ya, silakan, Bro. Kalau mau baca dari ayat 1-3, kelihatannya di sini Tuhan itu diktator ya. Kelihatannya Karena Tuhan itu diktator. Waduh, kenapa tuh, iya, brother? Coba. kayak kalau Tuhan ngomong tuh nggak mau gitu dibantah. Padahal ada yang namanya kehendak memilih. Yang sering kita dengar di gereja. Tuhan memberikan kita kehendak untuk memilih, untuk melakukan apa yang kita mau. Apapun itu konsekuensinya. Tapi di sini kelihatannya Tuhan diktator banget. Saya maunya A, kamu ikut A. Kamu jangan neko-neko. Kalau saya suruh kamu ke Niniwe, kamu ke Niniwe. Nggak usah mikir-mikir ke Tarsis. Kayak gitu kesannya. Oke. Kesan ya. Oke, oke. Hmm. Menarik ini pertanyaannya si Brother Yose. Oke, teman-teman, ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Brother Yose? Apakah Tuhan itu dia suka memaksa atau gimana? Ada?
Mungkin Gaby bisa menjawab. Silakan Gaby. Oke, kalau Gaby nggak mau, Brother Henry lah. Gimana, Brother? Janganlah. Ini Ah, aku tahu maksudnya Yus itu apa pertanyaan. Yang lain aja, yang lain aja. Apa tuh? Ini selalu Yus ini, aku duga. apakah Tuhan itu otoriter, memaksa, suka memaksa? Harus ini, pokoknya nggak mau, pokoknya harus lakukan ini. Itu gimana Karena tuh? jujur aja, karena jujur aja pasti kita sering berpikir seperti itu kan. Oke, saya akan bantu jawab. Pada akhirnya jawaban saya ini hanya menimbulkan dua reaksi buat Yose. Yose setuju atau Yose mengeraskan hati. Cuman itu ya. Monggo, Oke, monggo, Pen. pertama, Tuhan itu nggak otoriter, Tuhan itu tidak memaksakan kehendak. Kalau dia memang benar-benar memaksakan kehendak kepada Yunus, at first place, Yunus pergi ke pelabuhan, Tuhan bantah Yunus. Tuhan halangi Yunus. Ketika Yunus naik kapal, Tuhan langsung sikat Yunus. Tapi enggak. Ada proses yang cukup panjang. Dia pergi ke pelabuhan, dia beli tiketnya, dia naik kapalnya, dia jalan dulu beberapa momen dengan kapal tersebut. Dan akhirnya Tuhan lakukan yang sudah kita tahu. Dia turunkan angin ribut. Tuhan nggak otoriter. Kalau dia otoriter, Tuhan nggak akan berikan Yunus kesempatan untuk berpikir. Keputusan Yunus untuk pergi ke Niniwe adalah hasil dari waktu yang Tuhan berikan untuk Yunus berpikir. Menimbang-nimbang. Panjang. Jadi sebenarnya pada akhirnya Tuhan izinkan kita lakukan apapun yang kita inginkan. Tapi dia akan Tapi menghalangi kita dengan caranya dia. Dan cara Tuhan untuk menghalangi kita banyak. Ingat teman-teman, ketika kita bikin dosa, Tuhan selalu halangi kita. Nggak ada dosa yang tidak dihalangi oleh Tuhan. Tidak ada. Makanya Rasul Paulus ketika dia lihat Yesus, dalam penglihatan yang pertama, Yesus bilang, susah buatmu untuk menendang ke galarangsang. Galarangsang itu adalah buat kerbau. Kerbau itu dikasih dikasih beban, dikasih kayu gitu untuk diarahkan. Kalau kerbau itu tendang-tendang itu dia punya kuk, dia akan kesakitan. Ketika kerbau itu melawan Tuhan, melawan tuannya, dia akan kesakitan. Satu-satunya cara supaya kerbau itu nggak kesakitan adalah ngikutin apa kata tuannya. Seperti itu juga dengan manusia. Ketika manusia tidak mau ngikut Tuhan, Tuhan akan halangi, tapi tetap kita akan bebas untuk tetap melakukan perlawanan. Tetapi dalam perlawanan itu tidak akan dirasakan kedamaian. Alkitab menyatakan itu. Itu kurang lebih jawaban saya, kecuali teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Ada banyak sini, ada Tante Casey, halo Tante, sama sahabat. Ada Serbili, ada Kawina, ada Richard, ada Gerald, ada Brother Batara, ada Angga, ada Sule, pendeta, ada Pendeta Gaf, ada Pendeta Yose, ada Saudara Yose. pendeta s- eh, kalau dari penjelasan tadi kelihatannya Oh, bahwa si Yunus ini melakukan dosa waktu dia nggak mengindahkan perintah Allah untuk ke Niniwe. Apakah itu sebuah dosa? Kan itu kan pilihan oh, pribadi dia. Yang berdosa kan orang-orang Niniwe. oke, Kenapa jadi dia yang berdosa karena nggak mau nyelamatin, nggak mau memberikan pekabaran ke orang Niniwe? oke. Ada yang mau jawab? Silakan. Apakah Yunus ketika dia menolak perintah Tuhan dia berdosa? Saya minta teman saya menjawab dulu nih. Ada Gerald, silakan Gerald. Menurutmu Yunus ini berdosa nggak pas dia menolak perintah Tuhan? Halo, halo.
Halo, Tes, tes, pas, boleh. pas, pas. Em, Kalau menurut saya, apa ya, kayaknya Yunus berdosa tuh. Karena kan dia sudah, tapi nggak tahu juga ya. Oke, nggak. Menarik, menarik. Masih di mute kan? Ya, begitu sih jawabannya, Pastor. Nggak tahu juga dia berdosa apa tidak. Cuma kalau mau lihat, itu kan termasuk panggilan Tuhan, tuh. Jadi, kalau dia menolak, berarti dia kayak eh, berdosa. Jadi pakai sistem anak durhaka ini. Orang tua nyuruh terus kita bilang nggak mau. Oke, Itu gimana? menarik. Terima kasih, Brother Gerald. Oke, oke. Mungkin saya mau mendengar dulu jawaban dari Sir Billy. Sir, gimana, Sir? Thank you, Sir Nicholas. Selamat sahabat. Sama sahabat, Dan Brother. tadi juga ah, serius sih. Dia singgung apa le? Jadi terima kasih. Saya mau jawab itu ya, karena saya juga bertanya-tanya. Tapi tadi disebutkan apa? Prodigal, ya kan? Prodigal Perapat, betul. Itu nama judul buku. Dan itu buku mengenai Yunus, yang mana Yunus agaknya kisahnya itu diambil Yesus. Ini menurut salah seorang penulis buku ya. Dia ambil kisah Yunus, kemudian menurut dia kisah Yunus itu sama seperti anak sulung di Lukas 15, the prodigal son. Tapi Yunus memerankan dua peran. Yunus satu, dia memerankan itu anak bungsu. Yunus tiga, Yunus memerankan anak sulung. Jadi dia jadi anak yang prodigal. Pada akhirnya kan prodigal son kan kita juga bisa mengerti. Si bungsu bisa dikatakan prodigal son, si sulung juga bisa dikatakan prodigal son. Karena kalau kita baca kisah di dalam Lukas 15 dan Yunus juga, Yunus 3, berakhir dengan pertanyaan. Kan salah satu kitab yang kita percaya nama yang cukup unik, Yunus. Karena dia berakhir dengan pertanyaan. Di Lukas 15 juga kan sama anak sulung juga berakhir dengan pertanyaan. Jadi si Yunus ini, si anak sulung ini adalah Yunus, gambaran dari Yunus begitu loh. Itu yang sekedar tambahan saja. Tapi untuk pertanyaannya serius, sayang belum bisa. Saya juga masih bertanya-tanya. Mungkin Sir Nicholas, iya toh. Oke, terima kasih tambahannya, Brother Billy ya. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan Yose? Menarik soalnya pertanyaannya. Apakah mengabaikan perintah Tuhan untuk ke Niniwe adalah dosa atau bukan? Ada pendeta Gaf. Selamat malam. Sorry. Oh, siapa? Boleh. Langsung aja. Iya, tadi menanggapi pertanyaan pertama ya. Saya rasa ada hubungannya juga dengan pertanyaannya Brother Yose. Mengenai meninggalkan Tuhan itu dosa nggak ya? Atau lari dari misi Tuhan itu dosa nggak ya? Kalau kita lihat tadi bagaimana Yunus disuruh ke Niniwe, sementara dia malah lari ke Tarsis. Kalau kita lihat di peta, Tarsis itu lebih jauh dibanding ke Niniwe. Jarak dari posisi Yunus ke Tarsis jauh lebih jauh dibanding kalau dia pergi ke Niniwe. Jadi bisa disimpulkan kalau kita tidak menurut
apa yang Tuhan, apa namanya istilahnya, Tuhan perintahkan kepada kita, kita akan menghabiskan waktu lebih lama dibanding kalau kita menurut apa yang Tuhan perintahkan. Itu satu, karena Tarsus itu kalau nggak salah sekarang Spanyol ya, kalau nggak salah. Sekarang itu Spanyol, sementara Iya betul. Niniwe itu Irak ya, kalau nggak salah, ya, modern di Irak. Jadi Yap. kalau jarak dari tempat Yunus berada ke Spanyol itu jauh lebih lama dibanding kalau dia pergi ke Niniwe. Dan kalau kita aplikasikan buat diri kita, kalau kita tidak menurut kemana Tuhan nyuruh kita pergi, kita akan menghabiskan waktu lebih lama. Kita akan membuang waktu lebih lama. Itu satu. Terus mengenai pertanyaannya Brother Yose, apakah Yunus berbuat dosa dengan dia tidak menuruti kemana Tuhan pergi ya, kemana Tuhan suruh? Sebenarnya kalau kita lihat tadi kata di Yunus 1 ayat 3, Yunus melarikan, Yunus lari ya bahasanya ya. Ya ini kata lari ini bisa juga ditafsirkan memutuskan hubungan. Ya, bisa lari atau berbalik atau memutuskan hubungan. Jadi ketika dibilang Yunus lari, artinya Yunus memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dan kalau dibilang kita memutuskan hubungan, apakah itu dosa? Saya belum bisa bilang apakah itu berdosa, tetapi yang pasti adalah itu sesuatu yang berbahaya. Memutuskan hubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena kita ini apa istilahnya ya, kehidupan kita ini sangat rentan ya, kehidupan kita sebagai manusia bahkan seperti uap ya seperti uap, kehidupan kita itu seperti uap, hari sebentar ada sebentar udah hilang. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ini mungkin yang bisa mencoba membantu menjawab urusan dosa atau enggak. Kita tidak segampang itu kita bisa menjelaskan. Tetapi apakah itu sesuatu yang berbahaya memutuskan hubungan dengan Tuhan? Iya, itu sesuatu yang sangat berbahaya untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dan terbukti Yunus tadi Pendeta Nicholas sudah bilang ya, di Yunus pasal 2 dibilang Yunus mati, ya kan? Yunus mati karena dia berada di dunia orang mati. Ya, jadi memang memutuskan hubungan dengan Tuhan itu berarti kematian. Nah, urusan dosa atau enggak nggak tahu, tapi itu urusan memutuskan hubungan dengan Tuhan sama dengan cari mati. Jadi ya mungkin bisa dibilang upah dosa adalah maut juga ya. Cuma mungkin masih terlalu, saya juga nggak mau terlalu menanamkan, jangan sampai kita punya konsep legalisme ya, bagaimana ini Yunus udah melanggar perintah Tuhan terus dia berdosa. Ya mungkin iya mungkin enggak, tetapi yang pasti Yunus memutuskan hubungan dengan Tuhan dan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Batara Haryanja. Perintah Tuhan jelas, pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan orang Niniwe. Ini perintah penginjilan, ini perintah pemenangan jiwa, ini perintah untuk melakukan misi. Paulus bilang di 1 Korintus 9 ayat 16. Ini ayat ini bagus, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bilang, aku celaka kalau nggak menginjil. Dan Yunus celaka karena dia tidak menginjil. Jelas. Urusan dia dosa atau tidak dosa, sebenarnya kita bisa mengerti bahwa ketika kita melawan perintah Tuhan atau tidak menurut perintah Tuhan, ya hasilnya malapetaka. Kurang lebih begitu, Yose. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kembali? Silakan. Saya bantu tambahkan. Silakan.
Saya sudah yakin pasti Brother Yus ini pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi bikin kepala pecah. Oke. Jadi gini lah, kalau masalah apakah Yunus itu dengan menolak panggilan Tuhan itu adalah berdosa ya. Wah, kalau soal dosa nggak dosa ya terserah lah, anggap aja dosa gitu ya. Tetapi ada hal pelajaran yang penting yang perlu kita tahu gitu loh. Bahwa kisah Yunus ini, andai dia langsung taat kepada Allah gitu ya, ya sudah selesai ceritanya ya. Jadi tidak seru, tidak ada ikan, anak kecil tidak bisa mendengar cerita Yunus dimakan perut ikan, itu sangat menyedihkan kawan. Jadi biarkan dia tidak taat. Jadi pelajaran yang perlu kita ingatnya adalah bahwa ketaatan kepada Allah itu adalah hal yang utama. Kita nggak usah ngomong apa tentang banyak hal ya, bahwa ketaatan kepada Tuhan itu adalah hal yang utama. Apalagi dia itu nabi gitu loh ya. Maklum bukan nabi boy, kalau aku sih nggak tahu nggak apa-apa, tapi kan masalahnya dia nabi seperti itu. Dan seringkali kita ini menolak panggilan Allah bro, dalam hidup kita. Seringkali Tuhan itu manggil kita, tapi kita menolak panggilan Allah. Tapi apa yang Allah kerjakan? Apa yang dia kerjakan? Dia kasih, dia mengasihi kita dan dia tetap bekerja melalui caranya. Jadi untuk membawa Yunus itu kembali kepada jalan yang benar seperti itu. Jadi sebenarnya pelajaran dari Yunus ini pelajaran kasih teman-teman, kalau kalian sadar. Pelajaran kasih Tuhan itu begitu baik, baik untuk Yunus dan juga para penduduk apa namanya Niniwe seperti itu. Kita bisa lihat bahwa walaupun Tuhan tuh nggak ingin kita tuh bukan nggak ingin ya, dia tidak memaksa kita untuk supaya kita taat sama dia, tetapi Tuhan tuh memanggil kita tuh untuk mengasihi, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kita. Dan ya, itu karena adalah merasa diri benar dan juga bisa dicampur dengan putus asa teman-teman. Seringkali kita seperti itu. Nggak usah nganu orang itulah, orang itu nggak bakal tobat. Si A ini nggak mungkin tobat. Itu mah orang orang berdosa, itu mah orang-orang wes nggak mungkin selamat lah, hidupnya aja udah bebel gitu. Jadi Yunus ini sudah menjudge duluan sebelum apa namanya, sebelum Tuhan mengirim. Jadi dia merasa kayak, wah ini tugas berat nih, misalnya Niko disuruh menobatkan apa orang-orang di Irak gitu misalnya, wah pasti susah gitu kan ya, untuk mencari baptisan di Irak kayak gitu. Ya, atau di tempat-tempat yang sulit. Tetapi dari hal ini kita bisa belajar bahwa Yunus pun dia mempunyai rasa putus asa, merasa kecil hati bahwa uh, apa yang Tuhan suruh itu adalah sesuatu yang berat sehingga dia memilih untuk tidak menaati Allah. Seperti itu. Dan yang pasti dari pelajaran Yunus ini adalah bahwa pertobatan itu akan mendatangkan pengampunan ya. Jadi ketika Yunus di perut ikan, kita tahu lah pelajaran Yunus masuk perut ikan itu ya ada hubungannya dengan nubuatan Yesus juga ya. Itu nggak perlu kita bahas. Tapi nah, ketika bertobat, ketika penduduk Niniwe yang katanya nggak bisa bertobat itu bertobat, kita lihat bahwa Allah mengampuninya. Dan ini adalah kabar gembira buat kita semua ya, bahwa Allah itu kasih dan Tuhan memanggil kita semua untuk menerima panggilan atau kehendak Tuhan. Jangan sampai tunggu ditelan ikan baru kita bertobat, itu aja. Mungkin itu ya, mungkin tidak membantu banyak ya sih, tapi semoga itu bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mau nanya ke Yose ini. Apa itu? Apakah Anda sudah ditelan ikan? Menelan ikan banyak. Oh, baru masih menelan ikan ya, belum ditelan ikan ya. Iya, Oke, iya. terima kasih Brother Henry. Ada lagi yang mau bertanya dan memberikan tanggapan untuk 2-3 menit ke depan? Silakan. Memberikan tanggapan, pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan lagi nih kalau mau pertanyaan. Boleh, boleh, silakan. Nanti dijawab oleh Gaby. Ya, Kalau Gab, memang siap-siap, Gab. kalau memang Tuhan bisa membuat segala sesuatu, misal begini, kalau memang Tuhan punya rencana itu harus berjalan, kan si Yunus ini dia juga mau kabur ke Tarsis, ya kan? Ya kurang lebih Tarsis ini sama Niniwe 11-12 lah ya. Kota-kota yang berpenghasilan, orang-orangnya kaya, dan nggak dekat sama Tuhan. Mungkin tingkat wickedness-nya atau tingkat eh, kedurhakaannya lebih tinggian si Niniwe menurut cerita ini. Tapi kan si Tarsis juga kan sebagai kota yang megapolitan pasti punya banyak masalah dosa juga kan. Kenapa nggak Tuhan belokin aja? Oke, kalau kamu nggak mau pergi ke Tarsis, pergi aja. Toh kamu juga udah bayar ongkos sendiri kok. Kayak gitu. Ya udah ke Tarsis dulu, nanti baru balik lagi ke Niniwe. Ibaratnya begitu.
Kenapa harus maksain ke Niniwe dulu? Kan bisa aja. Apa memang makanya itu saya bilang dari pertama. Berarti Tuhan itu kalau udah ngomong A harus A, nggak bisa di B-in. Apakah kayak gitu? Padahal kan bisa juga kan kalau dia menobatkan Tarsis baru balik lagi. Ibaratnya kayak nambah pengalaman sebelum ke Niniwe begitu. Oke, menarik nih pertanyaannya ya. Ada yang mau jawab? Silakan. Kalau nggak ada yang jawab, terpaksa Gaby yang jawab. Ayo, siapapun yang gerak kaki yang menjawab. Kak Diko boleh menanggapi. Boleh, C. Kak, setahu aku ya, entah ini benar atau salah, ketika Tuhan bukan bersabda ya, atau ketika Tuhan menyuruh sesuatu, bukannya Tuhan itu sudah apa namanya, Tuhan sudah punya rencana ya, atau Tuhan Tuhan tahu yang terbaik, atau Tuhan tahu mau kemana arahnya gitu. Bukan Tuhan menyuruh tanpa sebab atau tanpa rencana atau tanpa sesuatu yang di depannya akan baik nggak sih? Ini kira-kira logi yang saya nggak terlalu paham Alkitab atau apa, tapi ini kira-kira logi saya aja sih. Karena setiap perkataan Tuhan, setiap maksud Tuhan itu pasti baik adanya kan. Jadi mau gak mungkin Tuhan nyuruh, ayo terjun ke jurang gitu kan. Kan nggak mungkin juga gitu kadang. Kita disuruh Tuhan juga nggak mungkin aneh-aneh ataupun Tuhan nggak pernah mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Begitu juga mungkin Yunus. Tuhan menyuruh Yunus, pasti Tuhan tahu sebenarnya mungkin Yunus sanggup atau Yunus akan menolak atau apapun gitu ke depannya. Cuman kadang kan Tuhan tuh kan memberikan kesempatan kedua atau Tuhan kadang memberikan kesempatan untuk berubah atau apapun itu ya, di name it lah gitu. Tapi saya yakin dan percaya kayaknya mustahil Tuhan tidak mempunyai rencana atau Tuhan tidak mempunyai tujuan ke depannya gitu. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu gitu. Baik, bukan hanya untuk Yunus ya, untuk kita semua juga saya rasa ini berlaku juga gitu Kak. Oke, terima kasih, C. C. Wina. Tapi lucu ya, tadi ada bahasa bagus banget. Tuhan gak pernah nyuruh kita ngelakuin yang aneh-aneh. Tapi di sini ayat 1-3 itu perintah Tuhan tuh aneh-aneh. Karena sama kayak Pendeta Nikola sudah bilang background ceritanya kalau si Yunus ini pasti benci banget sama orang-orang Niniwe ini. Kayak makanya pas dibilang gini, Tuhan memerintahkan berkata kepada Yunus, arise. Terus Yunus ini dia langsung bangun tapi prepare yang lain begitu. Itu ibaratnya kayak, ih omong kosong apaan sih Tuhan ini? Kan kayak gitu. Nggak masuk akal banget sih lu nyuruh gue kayak gitu. Makanya gue packing aja lah kayak gitu. Karena ini nggak masuk akal, aneh-aneh gitu. Gimana tuh? Oke, tadi ada yang angkat tangan. Brother Batara, Aduh, silakan. sorry ya. Mencoba menjawab pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat aplikatif buat kehidupan kita masing-masing ya. Karena kita pun pengen tahu rencana Tuhan buat kita tuh sebenarnya apa. Tapi kalau kita baca ayat yang biasa kita sering dengar ya, Yeremia 29 ayat 11, boleh ada yang bantu baca? Di mana? Sorry. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana apa yang padaku. Itu ya. Oke. Iya, coba. Rancangan, bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Penuh Ya, harapan. ya, di sini dibilang
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di situ ada kata rancangan-rancangan. Apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita bisa lihat ada transisi dari rancangan-rancangan menjadi satu. Dari rancangan jadi banyak, dari banyak jadi cuma satu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Tuhan nggak hanya punya satu rancangan untuk kita. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu pun harus disambut oleh kebebasan memilih kita. Jadi rancangan-rancangan Tuhan itu harus disambut dengan kebebasan memilih kita. Jadi kenapa Tuhan nggak pernah punya hanya satu rancangan buat kita di awal? Karena kita punya kebebasan milih untuk merespon rancangan Tuhan itu. Makanya misalnya Tuhan punya rancangan A, tapi kita nggak sambut. Akhirnya Tuhan kasih rancangan B. Mungkin kita sambut. Oke, jadilah rancangan Tuhan buat kehidupan kita. Tapi seandainya pun kita tidak menyambut rancangan B, Tuhan punya rancangan C, D, E, F, G. Tergantung bagaimana kita menyambut. Tetapi pada akhirnya, rancangan Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan itu harus disambut oleh kesediaan kita untuk merespon. Dalam hal ini, rancangan A Tuhan itu adalah untuk Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi karena Yunus punya kebebasan memilih, dia pergi ke Tarsis. Tetapi pada akhirnya Tuhan tawarkan rancangan B, Tuhan keluarin rancangan B. Dan pada akhirnya Yunus apa? Yunus mengikuti. Dan artinya bisa dibilang ini sebuah pengharapan juga buat kita ya. Artinya panggilan Tuhan untuk kita nggak akan kemana-mana. Panggilan Tuhan untuk kita nggak akan kemana-mana. Selama kita merendahkan hati, panggilan Tuhan itu akan selalu buat kita. Jadi kadang kita berpikir, jangan khawatir panggilan Tuhan kita kalau kita panggilan Tuhan untuk kita kalau kita tolak, Tuhan akan kasih ke orang lain. Nggak seperti itu menurut saya ya. Menurut pengalaman saya pribadi, panggilan Tuhan itu kalau memang kita benar-benar tulus, punya niat, walaupun kita mungkin kayak Yunus ya, alasannya dia benci sekali dengan orang-orang di Niniwe itu. Tetapi pada akhirnya dia masih menurut ya, walaupun Tuhan harus keluarin rancangan B, dan akhirnya dia mengikuti pada akhirnya. Ya mungkin itu sih ya. Pada akhirnya rancangan Tuhan itu akan membawa kebahagiaan, sukacita buat kita, damai. Terima kasih. Oke, saya mau menanggapi juga sebelum Yose bertanya lagi dari tanggapan-tanggapan kita. Ketika Brother Batara bilang rencana Tuhan nggak akan kemana-mana buat kita, itu betul. Saya setuju. Dan mungkin Yose akan berpikir berarti Tuhan itu otoriter dong, tetap maunya doang, maunya kemauan Tuhan doang yang terjadi. Betul, Tuhan selalu ingin kemauannya itu ya yang terjadi. Tuhan nggak mau kemauan kita yang terjadi sebenarnya. Kalau mau ngikutin Tuhan, kemauannya dialah yang harus terjadi, bukan kemauannya kita. Tapi Tuhan nggak bisa begitu. Fir'aun menerima perintah Tuhan. Apa perintahnya? Bebaskan bangsaku. Nggak mau. Berapa kali Fir'aun dibujuk? Berapa kali Tuhan menyatakan rencananya kepada Fir'aun? 10 kali. Melalui 10 tulah. Tulah pertama, kalau kamu nggak nurut, begini loh jadinya, susah hidupmu. Tetap bersikeras. Tulah kedua, tetap nolak Firaun. Sampai tulah ke-9, Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai tulah ke-10, baru Firaun nurut sama Tuhan. Jadi, tapi setelah tulah ke-10 pun, si Firaun ini tidak mau melembutkan hatinya. Sampai Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dan akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau kamu nggak mau nurut, nggak mau melakukan perintahku, ya udah, terima akibatnya. Hal ini bisa terjadi kepada Yunus. Ketika Yunus sudah dikasih angin ribut, dimakan ikan, dimuntahkan ikan, dan dia masih menolak, kemungkinannya Tuhan bisa buang Yunus. Dan Tuhan bisa ganti orang lain selain Yunus. Tapi Yunus nggak begitu kan? Yunus nggak begitu. Perintah Tuhan aneh-aneh memang.
Tetapi ini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman. Alkitab mencatat penyebab kehancuran manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa dari Adam dan Hawa sampai kepada kita sekarang. Penyebabnya cuma satu. Penyebabnya cuma satu. Ketika manusia merasa dia lebih pintar daripada Allah. Sekali lagi saya ulang. Penyebab kejatuhan manusia, Alkitab dari zaman Adam sampai zaman kita. Penyebab kejatuhan manusia adalah karena manusia selalu pengen tampil lebih pintar daripada Allah. Ketika Adam dan Hawa dikatakan nggak boleh makan buah itu, dia bilang, oh nggak apa-apa, nggak akan mati kok. Ketika Raja Salomo mengatakan, oke, saya akan menyebarkan kebenaran dengan mengawini ratusan orang kafir. Dia berusaha lebih pintar daripada Allah, dia mati. Ketika Yudas jual Yesus supaya Yesus melakukan performa di depan, dia perform miracle di depan orang-orang Yahudi dan orang Roma. Ini menurut tulisan Nyonya White. Yudas sok pintar, akhirnya dia mati. Banyak orang di Alkitab berusaha untuk menggunakan idenya, akalnya, dan dia mati. Sama seperti Yunus. Karena Yunus menggunakan idenya, akal budinya, ketimbang mengikuti firman Tuhan. Yang aneh, sekali lagi, firman Tuhan sering aneh, tetapi kalau kita tidak ngikutin, kita akan berujung kepada kegagalan dan kematian. Silakan, Sule. Silakan, Sule. Selamat sahabat, Pastor. Halo, Oke, nih Sule Simorangkir atau Sule Situmorang ini. tadi gimana sih cara mute-nya? Silakan. Selamat sahabat, Pastor. Sahabat, brother. Ya, tadi kan banyak yang bilang tentang Yunus nih berdosa apa enggak sih ya? Kalau menurut saya sih menolak Tuhan itu berdosa, Pastor. Dan pada saat saat Tuhan mengulur waktu buat Yunus, terus dia masuk ikan, Yunus pun saat itu masih dikasih kesempatan. Dia masih kekeh sama pendiriannya dengan nggak mau ke Niniwe atau dia bertobat. Nah, pertanyaan saya juga gimana jadinya kalau Yunus tuh masih kekeh sama pendirian yang nggak mau bertobat, nggak mau ke Niniwe? Apakah dia akan mati di perut ikan atau gimana, Pastor? Makasih, Pastor. Oke, Sule Piri. Oke, Sule. Sama seperti tadi, saya memberikan analogi dari Fir'aun. Ketika Fir'aun nolak terus, akhirnya dia mati. Ada istilahnya dalam mempelajari Alkitab, if clause is something that never happened, and if something never happened, then how can we know about it, ya kan? Pertanyaan tentang jika adalah pertanyaan mengenai sesuatu yang tidak terjadi. Jika sesuatu tidak pernah terjadi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nggak bisa kan? Jadi kita cuma bisa berasumsi melalui kisah-kisah yang sudah ada di Alkitab. Jadi kalau opini pribadi saya, terlepas saya nggak tahu akan seperti apa, tapi opininya saya adalah kalau Yunus tetap menolak, nasibnya kemungkinan akan sama seperti Firaun, nasibnya akan sama seperti Yudas, nasibnya akan sama seperti Bileam, seperti Ananias dan Safira. Ya mereka menolak Tuhan, menolak bertobat, mati. Tapi pertanyaan mengenai if atau jika tidak pernah terjadi dan Yunus bertobat. Terima kasih. Pertanyaannya Januari Christian. Sule. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir, tanggapan terakhir sebelum kita tutup. Opini terakhir, silakan.
Ada yang ingin menambahkan untuk yang terakhir atau pertanyaan? Katanya si Angga mau nambahin tuh. Angga. Oke, Angga, silakan Angga. Oke, happy sahabat, Pastor. Sama sahabat, Pak Perawat. Ya. Sekarang Typhoonnya apa namanya? Enggak ya, enggak ke situ, enggak ke situ. Oke, ini menarik sih kalau dari pembahasan kita ya dari yang minggu lalu tentang domba yang hilang dicari, ya kan? Terus sekarang Yunus melarikan diri juga, tetap dicari juga sama Tuhan gitu ya. Kayaknya juga ini, kayaknya aku juga dicari nih melalui Nicholas. Ya, ini luar biasa sih. Maksudnya jadi kayak mungkin ini juga sebuah panggilan juga sih mengikuti KPA ini ya, di mana Tuhan itu adalah Tuhan yang pemaksa ya, kalau menurut saya maksa ya, karena Dia pengen kita juga masuk ke dalam kerajaan surga. Yang saya terkesan itu di Yunus 1 sih. Ini bagus sekali sih. Kenapa? Dia bukan hanya menobatkan Niniwe saja kalau menurut saya, tapi dia menobatkan yang ada di dalam kapal itu juga kalau menurut saya. Karena gini, di ayat berapa itu yang dia, pada saat ada badai itu kan si mereka itu kan apa ya, kealahannya masing-masing ya. Tapi ketika di terakhir itu di ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Jadi secara tidak langsung Yunus ini juga menobatkan yang ada di dalam kapal itu juga gitu. Selain Niniwe. Jadi memang dari pelajaran kita yang minggu lalu sama yang sekarang itu, Tuhan tuh maunya semuanya itu selamat memang. Semua yang terjadi dalam hidup kita tentunya sudah disampaikan oleh tadi Brother Batara juga, Saudara Yosi juga tadi. Bagus juga sih pertanyaan-pertanyaan itu, buat mikir juga ya. Jadi kayak semua rencana itu ya di dalam kehidupan kita pasti ada sih masing-masingnya, entah kita dibuat seperti apa dulu, akhirnya kita berpikir bahwa ketika kita semakin jauh ya malah petaka itu semakin datang gitu. Dan benar sekali keadaan itu akan memperlama kehidupan kita. Jadi ya semoga nanti untuk di next lagi tentang ini lagi ya, paling ya aku sih berharap sih, maksudnya kayak tentang memang eh, keselamatan buat kita semua sih. Mungkin ya jadi mungkin pertimbangan buat Mas Henry ya, untuk PAP Nicholas aja lah dulu, nggak usah jauh-jauh didatangkan dari Amerika, dari Filipina Filipina aja aja. yang bagus Boleh. untuk Bukan saya menobatkan ketuanya tapi woi. ya, untuk menobatkan kita semua sih, terutama saya pribadi, karena yang tadi saya bilang bahwa mungkin ya ini adalah jawaban juga, Nicholas ini adalah Yunus modern menurut saya, yang dipakai Tuhan untuk memanggil umatnya yang sudah mungkin meleset ya, jauh dari relnya, jadi akhirnya diperbaiki rel kembali untuk ke jalan yang benar. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Angga Wantoro. Oke, teman-teman, saya akan tutup dengan satu line. Nanti saya minta yang berdoa setelah saya tutup. Saya minta siapa yang belum ngomong ya? Yang belum ngomong. Oh, saya minta Gaby yang berdoa. Belum ngomong dia soalnya. Oke, setelah saya sampaikan kesimpulan, Gaby akan tutup dalam doa. Tuhan sangat hebat dalam menyelamatkan manusia. Ini kesimpulan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan manusia, termasuk saya, termasuk yang nonton sekarang, kita semua. Dan hebatnya Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab dan sejarah manusia, Tuhan selalu sanggup untuk memperbaiki yang bengkok.
kayak bengkok. Nah, Henry senyum nih, pasti dia ngerti dia arahnya kemana ini. Ketika Daud berdosa, berzina dengan Batseba, Batseba hamil, Daud bertobat, Tuhan luruskan yang bengkok tersebut. Lahirlah Salomo, dan dari Salomo lahirlah Yesus. Ketika Samson menolak Tuhan dan dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan luruskan Samson, dan Samson akhirnya bertobat dan akhirnya membunuh musuh-musuhnya banyak sekali. Banyak kisah di Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan meluruskan umatnya yang lari daripada dia. Teman-teman, saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita sementara lari daripada Tuhan. Mungkin saat ini sementara melawan Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sementara tidak mau mendengarkan Tuhan. Tetapi dengar panggilan yang saya memberikan ini. Tuhan sanggup membawa kita pulang. Tuhan sanggup menarik kita kembali. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus, akan mengerjakan segala yang baik di dalam kita dan melalui kita. Amin. Silakan saya berikan kepada Gedi untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari Sabat yang indah di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu dan saling sharing. Kiranya ini membawa pelajaran bagi hidup kami, dan terima kasih atas kabar baik yang kami terima malam ini, di mana apabila kami tidak mengeraskan hati dan mau mendengarkan suara-Mu, Engkau selalu memiliki jalan untuk kami agar selalu kembali ke jalan-Mu, dan boleh diselamatkan. Perubahan di hidup kami dan bagi orang-orang yang melihat kami serahkan sepanjang hari Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh berbakti dan memperingati hari Sabat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Gebi, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. KPA kita direncanakan untuk tetap berlangsung setiap Jumat selama 2 bulan ini. Nanti saya akan update lagi link Zoom-nya, materinya akan kita bahas. Tetap materinya akan berhubungan dengan keselamatan dan Yesus Kristus. Kenapa? Supaya kita boleh mengenal rencana Tuhan untuk hidup kita. Rencananya adalah rencana untuk keselamatan buat seluruh umatnya dan seluruh manusia. Semoga teman-teman terberkati melalui pertemuan malam ini. Sorry overtime, sorry karena banyak diskusi tadi. Semoga berikutnya bisa lebih efisien lagi waktunya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati kita. Amin.